apel harian pada lingkup pemerintah Kabupaten Timur Tengah Selatan hari Senin tanggal 8 Juni 2020 segera dimulai. Disilakan menuju mimbar apel. Penghormatan kepada penanggung jawab apel. Kepada penanggung jawab apel, hormat, gerak, tegak, gerak. Laporan pengatur apel. Lapor apel pada hari ini, Senin 8 Juni 2020, siap dimulai. Lanjutkan. Doa bersama. Mari kita. Tepat, gerak. Selamat pagi. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salve. Ini 5 ucapan karena 3 bulan kita libur, semua lupa. Baik yang saya hormati Pak Sekda, Bapak-Bapak Asisten, teman-teman pejabat struktural eselon 2, eselon 3, 4, dan seluruh karyawan-karyawati yang saya hormati dan saya kasihi. Pertama-tama kita bersyukur kita boleh hadir kembali di sini untuk kita memulai tugas dan tanggung jawab kita. Kurang lebih 3 bulan kita tidak apel bersama karena situasi dan kondisi. Tetapi kita juga tidak boleh terlena untuk situasi dan kondisi ini, jadi kita tidak menjalankan aktivitas kita. Sesuai dengan himbauan Bapak Presiden, Kementerian Dalam Negeri, dan juga Bapak Gubernur, kita sudah harus new normal atau kehidupan baru, atau ada perubahan di dalam berbagai aktivitas kita. Untuk itu hari ini memang kita apel, tapi seperti sekarang kita tahu kondisi kita. Tetapi tanggal 15 itu sudah full, nanti kita absen. Jadi hari ini kita baru mulai, nanti kita pembenahan untuk hari Senin akan datang kita sudah bisa lebih baik. Dan juga tempat-tempat ibadah, pasar-pasar, nanti sebentar siang kami rapat untuk memutuskan. Jadi untuk tempat-tempat ibadah kita masih lihat regulasi dari pusat dan juga dari provinsi. Jadi sebentar nanti kami rapatkan bersama. Jadi teman-teman yang terlibat dalam gugus, kalau belum dapat undangan, informasi ini sebagai undangan resmi. Jadi kita akan hadir di Dinas Kesehatan jam 1. Jadi nanti kita menyesuaikan dengan kondisi yang ada. Jadi nanti kita lihat anak-anak, karena bapak mama sudah sibuk di kantor, jangan sampai anak-anak tidak di rumah tapi keluyuran kemana-mana. Apalagi presiden kendaraan dia kemana-mana, bisa bawa virus akan ke tengah keluar. Jadi ini perlu menjadi perhatian daripada kita semua. Dan Pak Sekda nanti siapkan regulasi khusus untuk minggu depan. Kita sudah harus minggu ini sudah tidak ada shift-shiftan lagi. Nanti Pak Sekda dengan teman-teman asisten tolong bagi jadwal supaya nanti terima apel harian di beberapa dinas. Minggu lalu saya sidak di beberapa dinas, ada yang bagus tapi ada yang belum. Jadi nanti tolong ini diperhatikan supaya bisa jalan dengan baik. Dan kepada dinas-dinas juga kita berharap untuk nanti siapkan tempat cuci tangan di kantor masing-masing dan juga masker. Itu mutlak. Kalau
tempat kerja memang kita masih kurang pegawai. Saya yakin di kantor-kantor masih tidak terlalu berdesak-desakan di sana, masih bisa. Nah, apel ini nanti kita atur seperti kondisi sekarang kita di sini. Kita boleh berbanjar memenuhi lapangan ini, boleh kiri kanan, sehingga bisa berjalan dengan baik. Dan ya pelaku-pelaku upacara minggu depan sudah harus kita normal kembali. Dan kalau tidak ada ya kita sudah harus BAP, aturan sudah harus jalan, karena kita libur cukup lama nih. Juga teman-teman tolong ada perhatian Pak Sekwan, kita paripurna LKPJ, cek jadwalnya sehingga kita bisa hadir bersama di sana untuk paripurna LKPJ. Banyak hal yang kita temui selama libur ini nanti juga harus ditindaklanjuti. Pak Asisten 2 nanti panggil Kadis PUPR, PRKP, lampu di tengah kota padam sudah berapa hari ini. Kenapa? Apa tidak bayar rekening atau apa sehingga lampu putus semua. Dan kepada kita semua, kantor-kantor ini mohon dibersihkan ini. Ini kantor hampir 3 bulan tidak dibersihkan, jadi ya semak sudah masuk dalam kantor-kantor ini. Dan juga lampu-lampu, ada lampu-lampu yang dia 1 kali 24 jam, tapi ada yang sudah tidak menyala lagi. Jadi Pak Asisten 1, Kabak Tata Pem, himbau camat, lurah dalam kota untuk segera di dalam kota cek yang sudah putus kita ganti, yang rusak kita perbaiki, sehingga bisa kehidupan kita mulai normal kembali. Yang berikut mengenai dana desa, informasi sudah 210 kurang 56. Nah, ini tetap kita dorong kalau bisa minggu ini selesai. Jadi teman-teman PMD tolong untuk dipercepat, karena bulan Juni ini harus cair lagi tahap kedua. Tahap kedua sudah harus cair atau triwulan kedua. Administrasi lainnya juga saya berharap jalan, dan memang kita keuangan, khusus keuangan ini memang tidak berjalan dengan optimal. Nanti Pak Sekre lihat kasih kita regulasi tentang kesra ini bagaimana, sehingga pegawai bisa hak-haknya. Kalau hak-haknya dibayar, tapi kalau tabrak regulasi jangan, nanti malah kita bermasalah di kemudian hari. Yang berikut hubungannya dengan ini juga ada kita sementara pemeriksaan. Kemarin Bapak Ibu kita ada minta perpanjang 1 minggu, karena ada beberapa data yang sudah dilacak kemana-mana belum selesai. Jadi saya berharap Pak Asisten 2 dengan Pak Sekda, Pak Kepala Bapeda, Inspektur, tolong nanti dengan PUPR dan PRKP dan juga mantan-mantan pejabat di situ untuk lacak yang 1,5 M. Jadi teman-teman tolong dicek. Itu kemarin 2 hari lalu atau 3 hari lalu Kadis PRKP dan PUPR ke rumah jabatan tanya, jadi saya sudah arahkan segera kita tindak-lanjuti. Yang berikut Pak Sekda nanti panggil PUPR dengan PRKP mengenai jalan-jalan yang longsor. Itu ada di selatan, ada di wilayah Molo nih. Coba dicek. Kalau bisa kita manfaatkan dana tanggal dulu, kita manfaatkan sehingga jalan-jalan itu bisa normal kembali. Kalau yang jembatan di Meusin sudah, terima kasih. Ini Sekretaris PUPR. Sekretaris di mana PUPR? Baik. Terima kasih sudah koordinasi dengan teman-teman di provinsi, dan ya jembatan itu dekel itu hanya dibangun 2 hari. Ini luar biasa sekali. Jadi sudah bangun 2 hari sudah normal kembali. Hanya timbunan-timbunan itu yang perlu kita lihat kembali. Dan juga kantor-kantor kecamatan dan desa. Ini camat-camat ini libur juga sama. Ada yang jadi yang saya bilang kantor-kantor listrik menyala 1 kali 24 jam karena saya dapat foto dari desa ada dari kecamatan. Itu listrik menyala 1 kali 24 jam. Jadi ini tolong diperhatikan dan sesegera mungkin kita buatkan edaran.
termasuk juga sekolah-sekolah. Sekolah-sekolah rumput sudah tutup sama sekolah nih. Kepala sekolah wajib bertanggung jawab untuk kebersihan sekolah. Itu segera buat edaran nanti biar dari Pak Sekda supaya kita minta Pak Kadis PK. Teman-teman PK gimana? Barisan PK, dinas PK. Dinas PK orang tidur terus ini. Jadi dinas PK nanti komunikasi dengan dinas PK supaya segera kantor-kantor yang ada hubungan dengan pendidikan segera diperhatikan sehingga bisa jalan, dan juga sekolah-sekolah tetap dibersihkan dan juga lampu-lampu di sekolah-sekolah itu tolong diperhatikan, dan juga hak-hak dari guru-guru honorer. Hak-hak guru honorer itu juga jangan tidak dibayar karena mereka tidak mengajar, tidak, itu mutlak. Dan juga Pak Sekda nanti coba didiskusikan dengan Pak Minggus, Pak Kepala Bapeda, teman-teman di Eselon 2, tolong dicek apakah teman-teman guru honorer itu kita kasih BLT. Tapi menurut saya kita kasih BLT. Yang di depan setuju kok kasih BLT untuk guru-guru honor. Dan kalau bisa kita punya tenaga outsourcing di kantor daerah ini, kita kasih, karena mereka punya penghasilan di bawah UMP atau di bawah UMR ini. Coba dikaji kalau memang bisa kita kasih, karena kita masih ada dana yang cukup ini. Kita punya dana 13, sekian miliar masih ada nih. Jadi nanti dikaji kembali itu guru-guru honorer baik tingkat kabupaten atau juga honorer yang dari dana bos atau dari komite itu tolong lihat, itu termasuk yang di puskesmas itu. Bidan desa kalau di bawah ini kita pertimbangkan kok kasih sah, tapi harus diatur dalam regulasi. Pak Gede tolong nanti dengan Pak Minggus, nanti dengan Pak Sekda coba dikaji supaya kita bantu saudara kita yang tidak mampu. Dan kalau dia pensiun, misalnya pensiun janda di bawah 2 juta, saya kira juga kita pertimbangkan sehingga mereka juga jangan terpuruk, karena COVID ini tidak hanya yang tidak ada penghasilan tetap, kita semua rasakan ini, kita semua rasakan. Jadi tolong dikaji supaya kalau bisa kita bantu mereka. Saya kira juga kita tidak salah kalau kita bantu saudara kita yang baik itu guru di puskesmas, outsourcing, tenaga kontrak yang nasibnya tidak seperti kita, ya kita perhatikan ini karena memang ada dananya. Dan juga nanti Pak Asisten 1 segera nanti dengan Kawak Tata Pem koordinasi dengan Camat Kuamfatu mengenai olais yang kantor desa itu. Nanti teman-teman guru pegawai negeri yang asal dari olais rekap bentuk panitia kita duduk sama-sama, kita selesaikan. Bila perlu kita pergi hari Jumat, kita tidur Jumat, Sabtu, Minggu kita gereja baru balik. Coba kita kejar, tidak ada susah itu. Kita rame-rame, kita kerahkan betul-betul kendaraan yang ada PUPR, PRKP dengan tenaga. Kantor desa satu saja kok buat heboh di seantero dunia ini. Jadi nanti tolong diperhatikan, saya sudah minta camat untuk bentuk panitia penjabat, kita gotong royong di sana. Tidak harus permanen, kita biar bikin semi permanen tapi yang layak, yang dibuat yang bagus sedikit. Jadi teman-teman PRKP ada, basis PRKP. PRKP nanti kasih tahu Pak Jack tidak ada. Segera rencana yang sederhana khusus untuk ini olais segera mungkin sehingga kita bisa turun untuk selesaikan. Dan juga dari dinas kesehatan tolong berikan perhatian terhadap rumah sakit pertama booking. Jadi rumah sakit pertama booking itu bukan karena bupati tergesa-gesa untuk melayani, karena kita sama-sama menyepakati bangun itu baru kita harus jalan. Jadi teman-teman yang ada di di rumah sakit pertama booking juga jangan serta-merta bahwa komentar asal sesuka hati. Kita operasikan karena kita sama-sama bertanggung jawab.
Dan ketika kita resmikan atau kita operasionalkan, saya bilang bukan resmikan karena sudah terlalu lama, tapi yang jelas bahwa kita operasionalkan. Ketika kita operasionalkan, rusaknya baru sedikit, hanya kamar di belakang. Nah, karena proses hukum sementara berjalan, ya tidak bisa kita intervensi, tidak bisa intervensi. Tetapi juga barang itu tidak boleh mubazir di situ. Sehingga kita sudah jalan, nanti dikoordinasikan baik Pak Asisten 2 dengan Dinas Kesehatan supaya apa yang harus kita lihat di sana. Bagian muka masih bisa. Kemarin kan tidak ada persetujuan dana untuk kita perbaiki. Nah, dana sudah tidak setuju untuk kita perbaiki. Sekarang masalah siapa yang harus digiring dalam soal ini. Kan tidak ada yang salah. Mari kita sama-sama perbaiki. Baik itu dinas, kita di pemerintah daerah, kita harus melihat ini dengan secara jernih. Dan teman-teman di Bokin juga untuk sementara ya bekerja seperti biasa. Belum ada penutupan rumah sakit pertama Bokin. Saya sebagai pimpinan Lunai bertanggung jawab terhadap pelayanan masyarakat di sana. Dan juga harus dilihat yang sudah dilayani selama kurang lebih 1 tahun ini berapa orang yang dilayani di sana. Sehingga jangan hanya sepihak saling kita mengadili, tidak boleh. Teman-teman di Dinas Kesehatan juga sudah bekerja optimal. Ada plus minus, tidak ada yang sempurna di kolong langit ini. Jadi kita lihat ini secara jernih. Teman-teman yang sering ikuti apa di media sosial, saya berharap komentar juga lihat baik-baik. Karena kita pegawai negeri diatur dan regulasi, tidak bisa komentar sembarang-sembarang di situ. Boleh komentar tetapi memberikan pencerahan, kita dukung. Tetapi dia di situ dia silat atas bawah, jangan. Nanti bagian hukum tolong cek ini untuk bisa dilihat kembali. Yang terakhir itu hubungan dan Dinas Kesehatan, teman-teman dokter juga dilihat. Ini Pak Sekda hari apa tuh mereka kasih WA, sebut nama ada yang tidak. Tapi saya suruh lacak, kita tahu semua teman-teman dokter. Kalau memang regulasi tidak memungkinkan untuk yang CPNS, ya harus dijelaskan secara tertulis. Ada yang bilang bupati yang tahan-tahan, saya tahan untuk apa? Hanya 7 juta saya tahan ini, saya juga berdosa ini. Nah, tetapi juga jangan serta-merta bahwa karena mereka ada hak untuk situ, jadi kita juga serta-merta. Regulasi harus dilihat. Saya tidak mau bermasalah di kemudian hari. Jadi nanti Pak Sekda panggil teman-teman dinas untuk dikaji dengan baik. Antara rumah sakit dengan Dinas Kesehatan harus satu, dikaji dengan baik sehingga tidak bermasalah. Bagian hukum tolong nanti dikaji dengan baik sehingga memberikan pencerahan kepada anak-anak kita. Semua tidak ada yang apa luar biasa di situ. Mari dibicarakan dengan baik. Jangan menggunakan media sosial untuk mengadili orang di sana. Dan mengenai VLT, VST, kalau ada yang belum diakomodir, dilaporkan, disampaikan supaya kita tindak lanjuti. Kita masih ada peluang. Yang kemarin baru jalan itu PKH, bantuan BST dan juga Erastra, 3 yang sudah jalan. Yang belum itu provinsi dan kabupaten, desa sudah jalan. Dan juga Pak Sekda dan teman-teman pejabat struktural eselon 2, tolong untuk nanti yang pencairan BLT atau pembayaran BLT kita bagi waktu. Kalau bisa kita hadir di sana, kita bisa dampingi untuk kita berikan perhatian. Saya kira itu Bapak Ibu yang perlu saya sampaikan. Dan sekali lagi nanti teman-teman tolong untuk minggu depan sampaikan kepada saudara kita yang tidak hadir. Nanti tetap kita upacara di sini, tapi kita jaga jarak. Untuk sementara ibarat di dalam ruangan ini belum, kita masih lihat, kita evaluasi sehingga kita bisa ibarat bersama. Tetapi intinya bahwa kita sudah harus normal kembali. Ada beberapa yang masih ditunda, ya kita tunda, termasuk pasar-pasar yang belum ada atau tidak ada dekat lapangan, kita pending, kita tunda. Yang sudah bisa jalan, yang ada lapangan, tetapi juga harus tetap laksanakan standar kesehatan yang ada atau protokol kesehatan yang ada, sehingga tidak bisa serta-merta begitu. Saya kira itu yang bisa dapat saya sampaikan. Selamat pagi, selamat bekerja. Siap. Apel pagi telah dilaksanakan laporan selesai. Terima kasih, bubarkan. Bubarkan.
Penghormatan kepada penanggung jawab apel. Tegak!